Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Julianti Soekarno dengan NIM 2018 102303 11143 dari kelas C 2018. Di sini saya akan memaparkan hasil laporan intervensi psikologi Islam saya dengan judul terapi sholat dan zikir untuk menurunkan stres pada mahasiswa tingkat akhir. Berdasarkan hasil asesmen yang telah dilakukan beberapa waktu yang lalu, maka dapat disimpulkan bahwa subjek yang berusia 25 tahun ini yang merupakan yang berjenis kelamin perempuan yang merupakan mahasiswa tingkat akhir di salah satu universitas yang ada di Kota Malang yang merupakan mahasiswa perantau yang berasal dari daerah Kalimantan dan merupakan mahasiswa jurusan pendidikan bahasa Arab. Bahwa ia berkata selama proses pengerjaan skripsi ini dia mengalami beberapa tekanan, baik dari tekanan lingkungannya maupun tekanan dari keluarga sendiri. Tekanan ini muncul diakibatkan karena subjek belum juga menyelesaikan skripsinya sampai saat ini. Selama kurang lebih sudah 1 semester subjek lalui proses pengerjaan skripsi ini, tapi belum juga sampai ke tahap sempro, sehingga dari tekanan orang tua, baik itu di lingkungan sekitarnya atau dari dosennya sendiri, itu menekankan untuk segera cepat dalam menyelesaikan skripsinya, karena mengingat waktu penyelesaian skripsi ini semakin dekat, karena sebentar lagi bakal ada pergantian semester. Jadi di sini subjek itu diforsir atau dituntut untuk segera menyelesaikan skripsinya. Namun sedangkan menurut subjek sendiri dia saja belum menyelesaikan sempronya. Maka dari itu, dari hasil wawancara yang sudah saya lakukan bersama subjek, maka didapatkan beberapa keluhan dari diri subjek sendiri. Yang pertama, subjek itu mengalami susah tidur karena sering overthinking. Dari overthinking tersebut, subjek mengalami susah tidur. Overthinking yang dialami subjek itu dia memikirkan tekanan-tekanan tersebut, apalagi tekanan dari orang tuanya. Menurutnya setiap minggu itu orang tuanya pasti nelpon untuk menanyakan tentang progres skripsi subjek. Selain itu, dari tekanan-tekanan ini, subjek takut dan cemas ketika orang tuanya sudah menanyakan sampai di mana progres skripsinya. Sedangkan dari diri subjek sendiri, subjek itu belum masih malas-malasan atau menunda-menunda waktu dalam mengerjakan skripsi tersebut. Dari hasil wawancara didapatkan bahwa sebenarnya subjek sadar akan kemalasan atau hal yang membuat dia menunda-nunda dalam mengerjakan skripsi itu. Subjek pun menyadari bahwa sebenarnya dia malas untuk melakukan bimbingan dan melakukan revisi. Itu dia sadar dari dalam diri sendiri, sehingga hal tersebutlah yang membuat dia lama dalam menyelesaikan skripsinya itu. Subjek juga menyadari bahwa lingkungan pertemanan itu sangat memengaruhi dalam menyelesaikan skripsinya. Karena kenapa? Teman-temannya sendiri rata-rata itu belum juga pada menyelesaikan tugas skripsinya. Jadi di sini subjek merasa memiliki teman yang sama-sama belum menyelesaikan skripsinya juga, sehingga rasa malas ini semakin terbantu karena adanya lingkungan pertemanan yang kurang baik. Untuk target perubahan sendiri, di sini saya memiliki target untuk menurunkan stres akademik pada mahasiswa tingkat akhir, khususnya dalam menyelesaikan skripsinya. Strategi intervensi yang akan saya lakukan yaitu adalah dengan menggunakan terapi sholat dan zikir. Untuk prosedurnya sendiri, ada beberapa sesi yang saya lakukan. Yang pertama, sesi pertama itu yang pastinya adalah assessment, di mana awal ketemu saya melakukan wawancara dengan subjek, membangun rapor dengan menanyakan beberapa permasalahan untuk mencari tahu permasalahannya secara mendalam.
Untuk sesi kedua selanjutnya saya menjelaskan mengenai teknik dalam terapi sholat dan zikir ini dalam mengatasi permasalahan yang dialami subjek. Untuk sesi ketiga di situ adalah prakteknya atau pelaksanaan dari terapi tersebut, di mana subjek itu saya minta untuk melakukan terapi sholat dan zikir selama 1 minggu. Di dalam 1 minggu ini saya akan melihat apakah dengan dia melakukan terapi sholat dan zikir ini akan membantu untuk menurunkan stresnya terhadap penyelesaian tugas skripsinya. Dan sesi keempat yaitu evaluasi atau follow up, di mana kebetulan subjek ini adalah teman kontrakan saya. Di sini untuk evaluasi dan follow up-nya saya menggunakan metode observasi. Jadi untuk pre dan post testnya saya menggunakan metode observasi. Kenapa? Karena kebetulan subjek ini merupakan teman kontrakan saya sendiri. Jadi saya melihat aktivitas sehari-harinya seperti apa ketika selama 1 minggu ini dia melakukan terapi itu. Apakah mengalami perubahan yang signifikan atau tidak mengalami perubahan sama sekali. Setelah dilakukannya intervensi selama 1 minggu, maka dapat pun hasilnya. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sebenarnya belum ada hasil yang signifikan atau terjadi perubahan yang signifikan setelah dilakukannya intervensi. Kenapa dikatakan seperti itu? Subjek sebenarnya sudah melakukan terapi sholat dan zikir ini, namun menurutnya perilaku-perilaku yang susah tidur tadi, overthinking itu masih sering berjalan. Kenapa? Karena dari dirinya sendiri itu belum melakukan sepenuhnya untuk menyelesaikan tugas skripsinya. Tapi menurut subjek sendiri, setelah dia melakukan terapi sholat dan zikir ini, dia merasa lebih tenang, overthinkingnya itu lebih menurun, karena menurutnya setelah sholat, ketika dia overthinking, dia melakukan sholat malam seperti itu. Walaupun sholat 5 waktunya itu masih sering bolong-bolong, tapi menurutnya ketika dia overthinking atau selesai tidur, dia segera mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya dia kalau misalnya malam sudah tidur, dia berzikir untuk meminta ketenangan agar tidurnya bisa dengan nyenyak seperti itu. Namun menurut saya intervensi ini belum berjalan atau belum menghasilkan hasil yang sepenuhnya berhasil. Akan tetapi dengan adanya intervensi ini, ada beberapa perilaku subjek yang berubah, walaupun hasilnya pun belum begitu berhasil. Terapi sholat dan zikir ini sebenarnya sangat bermanfaat bagi kita umat manusia. Kenapa begitu? Dengan kita menggunakan terapi sholat dan zikir ini, banyak perubahan sebenarnya yang akan terjadi pada diri kita. Baik secara fisik maupun psikologis, sebenarnya terapi sholat dan zikir ini membawa perubahan yang begitu besar. Misalkan dengan kita melakukan sholat dan zikir, itu akan membawa ketenangan yang ada di dalam diri kita. Dengan begitu kita lakukan setiap harinya, maka perlahan-lahan kita pun akan ikut terbawa dalam ketenangan dan kenyamanan tersebut. Karena sudah ada beberapa penelitian sebelumnya yang melakukan terapi sholat dan zikir ini. Menurut beberapa penelitian terdahulu pun mengatakan bahwa terapi sholat dan zikir ini secara langsung memberikan efek yang begitu besar. Dengan begitu, ketika kita melakukan sholat, secara langsung fisik kita pun ikut mengalami perubahan perilaku. Atau misalnya ketika kita sholat, kita melakukan olahraga sebenarnya di situ, sehingga jantung kita ikut berjalan dengan baik, sistem saraf kita ikut berfungsi dengan baik, karena ada pergerakan yang sering diulang-ulang yang nantinya itu berdampak pada kesehatan tubuh kita. Kalau tidak hanya kesehatan secara fisik, begitu juga kesehatan secara jiwa atau mental. Mungkin untuk laporan pemaparan hasil intervensi ini bisa sampai di sini. Sekiranya ini adalah gambaran laporan intervensi psikologi Islam yang telah saya lakukan. Selebihnya, kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.